Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur hadir di rumah Tuhan dan kita mau memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan pada kita adalah datang daripada Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan buat kami. Mari Tuhan arahkan hati dan pikiran kami, fokus kami, perhatian kami, dan seluruh keberadaan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Lebih kenceng dong sekali lagi shalom. Boleh coba peragakan senyum yang paling lebar. Dan boleh dikasih dilempar buat kanan kirinya. Dan sambil kasih salam katakan Tuhan itu baik banget. Tuhan itu baik banget, luar biasa. Yes. Hari ini kita berkumpul bersama-sama sekali lagi untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Bersama dengan seluruh saudara seiman kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Yes. Teman, mari kita memuji nama Tuhan di tempat ini. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama. Kita nyanyikan lagu ini. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari semuanya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kirinya katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Bentar, kayaknya nggak gitu cara nyanyi lagu ininya ya. Kita harus sama-sama bergandengan tangan, semuanya kanan kirinya jadi yang jauh boleh merapat, boleh mendekat. Yang lebih dekat lebih rapat lagi mungkin ya. Coba lihat kanan kirinya dulu biar nggak malu-malu. Ini kanan kiri yang mau harus dipegang tangannya. Jangan ada yang nggak kepegang ya. Siang hari ini ya harus ketemu semua temennya kanan kirinya ya. Kita mau nyanyi lagu ini lebih dahsyat ya. Sebagai satu keluarga Kristus, amin. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Yeay. Yeay. Are you ready? Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
memisahkan kita. Haleluya. Gimana teman-teman buat Tuhan? Yes. Bulan ini adalah bulan dimana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan lahir di tengah-tengah kita, amin. Siapa yang punya pengharapan di dalam Tuhan, boleh angkat tangannya, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, glory bagi Dia, mulialah namamu Tuhan. Yeay. Mari bertepuk tangan bersama. Semuanya katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari angkat tanganmu. Muliakan Tuhan. Come on. Muliakan Tuhan. Yeah, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Come on. Muliakan Tuhan. Haleluya. Gloria bagimu Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah di hadapan penebus. Come on. Muliakan Tuhan. Dengan segenap hati katakan Gloria, muliakan Tuhan. Come on. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Pengharapan kami satu-satunya. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Sumber Tuhan, kedamaian kami. Sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kau Tuhan, harapan kami. Mari angkat segenap hatimu, mari angkat hatimu untuk Tuhan. Mari kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh, satu-satunya. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
segala-galanya dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan kami jauh saat ini Tuhan, Engkau menarik kami Tuhan saat ini untuk lebih dekat lagi, untuk kembali dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menjadi sumber kami, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Bahkan Engkau penyembuh kami ya Bapa. Engkaulah jalan keluar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah pujian kami, penyembahan kami. Kami naikkan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus. Biar Engkau disukakan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Leaders, tidak terasa tahun 2023 akan mencapai akhirnya dan kita akan segera menyongsong tahun baru 2024. Tentunya, tahun baru 2024 ini harus kita songsong dengan optimis dan bersemangat untuk setiap rencana dan rancangan baik yang akan kita lakukan untuk melayani jemaat di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk hadir di Leaders Meeting yang akan diadakan 14 Desember 2023 pada pukul 18.30, di mana Bapak Gembala kita akan membagikan visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024 pada kita terlebih dahulu para leaders. Selain itu, kita semua juga akan mengetahui rancangan-rancangan besar dan rencana-rencana besar yang akan diadakan oleh Gereja Rehoboth untuk memfasilitasi kita para leaders. Oh iya, walaupun acara ini diadakan pada pukul 18.30, kami mengundang para leaders untuk hadir lebih awal untuk menikmati fellowship bersama melalui makan malam yang disiapkan. Makan malam mulai disajikan pada pukul 17.30. Oleh karena itu, leaders diharapkan untuk mengisi link yang sudah disiapkan di deskripsi video ini untuk memudahkan panitia menyiapkan makan malam sesuai dengan jumlah kehadiran. So, siapkan waktunya untuk kita bersama-sama berfellowship bersama, mengetahui visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024, dan kita makin diperlengkapi untuk melayani jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Sampai jumpa di tanggal 14 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Pada pertemuan Pastor Corner bulan Desember, kita akan mendiskusikan mengenai keterampilan dalam membangun hubungan yang bermakna dengan pasangan, keluarga, teman, dan komunitas, serta pentingnya menjaga dan memperdalam hubungan tersebut. Mari hadiri Pastor Corner yang akan diadakan hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehoboth dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ikut Zoom, kebaktian online. Kok saya nggak ada rasa apa-apa? Yang lain berkata, saya mendapat berkat. Loh, yang salah siapa? Tuhan atau kita? Ya kita lah. Hadirat Tuhan itu ada selalu. Cuman masalahnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Dunia desperate karena gak punya harapan. Dunia hancur karena gak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. What's up saudara? Gak kerasa ya, Paskah masih lama, tapi Natal bentar lagi. So kami mengundang saudara semua untuk datang dalam ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi, juga dalam ibadah penutupan akhir tahun tanggal 31 Desember pukul 8 pagi, dan ibadah awal tahun tanggal 1 Januari pukul 8 pagi. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga tidak kecewa kenapa jadi saya yang tampil. Mungkin kalau Bapak Ibu di iklan minggu lalu yang harusnya berkhotbah pada pagi hari ini istri saya, Evelyn ya. Cuma karena tema khotbah di bulan Desember ini temanya bebas. Jadi kami bersepakat untuk bertukar jadwal supaya apa yang kami sampaikan cocok urutannya. Begitu ya, semoga tidak kecewa. Mari kita akan berdoa sebelumnya untuk
firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Isi hatimu sampaikan kepada kami Tuhan agar kami lakukan Tuhan. Maka mari Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan perkataan atau pemikiran Tuhan. Tapi Engkau yang mengurapi untuk apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan, kami fokus, kami mau perhatian penuh. Segala hal yang tidak berkenan, segala hal yang mengganggu fokus kami Tuhan kepada firman Tuhan kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pagi hari ini karena temanya bebas dan juga baru awal Desember, jadi saya akan mengambil satu tema yang mungkin tidak berhubungan dengan Natal. Temanya adalah saya beri judul kerja. Ya, siapa sih yang suka ngomong seperti ini? Pasti kita semua tahu ya, Pak Jokowi yang selalu bicara soal kerja. Saudara, saya sampai searching di Google, apa sih hasil kerja Pak Jokowi gitu ya selama beliau memimpin. Dan ternyata memang luar biasa hasil kerja-kerjanya begitu. Ada 65 bendungan yang dibangun selama pemerintahannya sampai dengan saat ini dan ke depan. Ada jembatan yang dibangun sepanjang 51.092 meter. Belum lagi rumah susun didirikan sebanyak 893 tower yang bisa menampung unit sebanyak 50.031 unit. Kalau bicara soal jalan kita udah nggak heran lagi. Jalan itu sampai sepanjang 4.119 kilometer yang dibuat oleh Pak Jokowi. Ya sampai ke pelosok-pelosok. Saya suka off-road ya, saya suka naik motor trail. Kalau orang naik motor trail itu yang dicari jalan jelek gitu. Dan sekarang ke kampung-kampung jalannya bagus semua sampai kita bingung kita mau off-road kemana ini. Karena jalannya udah pada di beton begitu ya, pada di aspal begitu. Luar biasa. Belum lagi jalan tol 1.852 kilometer. Nah mungkin yang terbaru yang lagi happening itu kereta api cepat. Ya, mungkin di sini ada sebagian Bapak Ibu yang sudah mencoba, saya belum mencoba. Luar biasa ya. Bapak Ibu, satu ungkapan yang menunjukkan bahwa ini sebetulnya kalimat yang Pak Jokowi sampaikan ketika banyak orang mengkritik tentang pemerintahannya, dia tidak pandai berbicara dan lain sebagainya, tapi dia bilang saya tunjukkan dengan kerja. Nah pagi hari ini kita akan belajar satu sedikit bagian yang berbicara tentang kerja. Alkitab bicara apa sih tentang kerja? Jadi ini adalah satu bagian firman Tuhan yang bicara soal teologi kerja. Ini sedikit sekali, ini hanya sebagai kupasan, pengenalan kita tentang teologi kerja. Tapi saya berharap buat setiap kita mengerti apa makna kerja di hadapan Tuhan dan terlebih kita melakukan kerja itu dengan pandangan yang benar. Ya. Kenapa hal ini penting saya bicarakan? Karena hidup kita berkutat dengan kerja, betul? Senin sampai Jumat kita harus bekerja. Bahkan mungkin ada yang sampai Sabtu dan Minggu kita bekerja. Pertanyaannya, kalau kita sebagian waktu hidup kita dialokasikan untuk kerja dan kita tidak memaknai kerja dengan benar, maka sia-sialah waktu yang sudah kita luangkan sebegitu banyak, betul? Nah karena itu pada pagi hari ini saya berharap untuk setiap kita bisa mengerti apa itu kerja menurut firman Tuhan. Ya. Karena begitu banyak orang yang kalau ditanya mengapa harus bekerja. Jawabannya rata-rata kalimatnya adalah seperti ini. Ya kalau nggak kerja saya nggak bisa makan. Kalau nggak kerja ya saya nggak bisa memenuhi segala kebutuhan. Saya harus kerja begitu ya. Kerja itu untuk memenuhi kebutuhan, emangnya bisa beli susu bayi dengan doa begitu kan? Nggak bisa, harus kerja supaya bisa dapat uang dan uangnya bisa kita beli untuk susu bayi begitu. Betul, karena memang pekerjaan itu harus kita kerjakan. Tapi ada banyak orang, ya bahkan juga orang Kristen yang berpikir bahwa kerja itu adalah satu akibat dari dosa Adam dan Hawa sehingga kita dikutuk. Sampai dengan keturunannya Adam dan Hawa juga dikutuk dan kita juga dikutuk begitu ya. Sehingga banyak orang bahkan juga orang Kristen yang berpikir bahwa kerja itu adalah kutuk. Jadi saya bekerja itu terpaksa karena kutuk dosa. Nah pagi hari ini mari kita akan belajar akan hal itu.
Kita mungkin banyak orang yang berpikir, coba kalau Adam dan Hawa nggak berdosa, sekarang saya ada di Taman Firdaus lagi berleha-leha begitu ya. Wah, saya tinggal santai, ada malaikat yang melayani saya, terus saya tinggal di padang rumput yang hijau, sedang berbaring begitu. Mungkin sedang bermain dengan hewan yang ada di situ. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, mari pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan dan kita akan belajar akan firman Tuhan, apa yang Allah katakan kepada kita tentang kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan semoga tidak terlalu kecil. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan seperti ini, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Disambung dengan Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dituliskan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa itu di Kejadian pasal 3. Tapi kalau kita perhatikan, apa yang dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di situ menunjukkan bahwa Allah bekerja. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah hasil kerja Allah. Hasil karya Allah. Bukan satu hal yang tidak diusahakan oleh Allah. Tapi Allah bekerja pada saat itu, jelas sekali dikatakan. Kalau kita lihat pembagian penciptaan di dalam kitab Kejadian, itu dimulai dengan ketika Allah memisahkan antara terang dan gelap ya hari pertama. Pemisahan terang dan gelap. Lalu kemudian di hari yang kedua Tuhan menciptakan pemisahan antara air di atas dan air di bawah. Begitu ya. Lalu kemudian hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan kemudian tumbuhan. Kemudian hari berikutnya Tuhan menciptakan benda-benda langit. Kemudian hewan hari kelima dan terakhir manusia hari keenam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berpikir mungkin kita menyangka bahwa itu gampang buat Allah. Betul, memang gampang buat Allah. Tetapi Allah mengusahakan itu dengan suatu kerja. Kalau kita perhatikan di dalam ilmu pengetahuan sains, tidak ada hal yang saling bertentangan di sana. Maksudnya begini, ketika Allah menciptakan pemisahan benda-benda langit, di situ suatu keadaan yang harmonis yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin suka lihat Instagram, ada banyak Instagram yang atau akun-akun yang menceritakan tentang menjelaskan tentang betapa harmonisnya alam semesta ini. Ketika bumi mengelilingi matahari, saya kemarin juga baru lihat lagi update-nya. Ternyata matahari itu mengelilingi pusat dari Milky Way atau galaksi Bima Sakti itu 250 juta tahun begitu. Dan ketahuilah bahwa ketika bumi mengelilingi matahari itu tidak statis. Kita tuh sambil juga berputar mengelilingi inti dari Bima Sakti. Sedangkan galaksi itu banyak sekali. Semua itu berada dalam satu keharmonisan. Dan itu matematis sekali, bisa dihitung secara matematikal. Artinya ketika Allah menciptakan itu dengan daya kreasi yang luar biasa. Yang dia buat dengan sangat presisi, dengan sangat teliti. Sangat mengerjakannya itu dengan luar biasa. Kalau kita lihat hewan, kita lihat tumbuhan. Jalan kudusnya adalah naturalis. Artinya ketika saya ada di alam, saya banyak hal yang membuat saya begitu kagum dengan Tuhan. Makanya saya senang ke gunung, senang ke alam gitu ya. Dan saya perhatikan Tuhan tuh luar biasa gitu menciptakan segala sesuatunya tuh sangat-sangat presisi begitu. Saya seringkali berdecak kagum dan memuji Tuhan itu pada saat di alam gitu. Lihat ada belalang, kok belalang bentuknya bisa kayak bisa kayak kayu begitu ya. Mungkin Bapak juga pernah lihat gitu ya. Dia bisa bentuknya seperti bunga anggrek begitu. Amazing sekali Tuhan itu bikin alam semesta ini luar biasa. Dan itu adalah hasil kerja Bapak Ibu.
Jadi kalau kita bilang bahwa kerja itu kutuk, pertanyaannya Allah pun melakukan penciptaan ini dengan melalui kerja. Dan terlebih lagi, tadi jelas dikatakan di dalam ayat 15, ya Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Ya Bapak Ibu, jadi jelas di sini bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden itu bukan untuk berleyeh-leyeh seperti yang saya tadi bilang. Bukan untuk rebahan di Taman Eden Bapak Ibu. Jadi satu kabar buruk buat kaum rebahan, Anda salah desain. Karena Allah mendesain Anda itu untuk bekerja, bukan untuk rebahan. Mungkin kita banyak terpengaruh dengan agama-agama lain. Mitologi Yunani itu percaya bahwa pada mulanya manusia dengan dewa itu bersama-sama, ya, dan mereka hidup bersenang-senang tanpa bekerja. Ini satu pemikiran yang membuat kita orang-orang Kristen pun juga banyak terpengaruh. Sehingga kita berpikir bahwa kalau tidak ada dosa maka saya akan berleha-leha, bersantai-santai dan enak-enak lah begitu. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Kata mengusahakan di dalam bahasa Latinnya digunakan, jadi mengusahakan tadi di dalam Kejadian 2 ayat 15, di situ katakan manusia di tempat Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dalam bahasa Latinnya digunakan kata kultura yang artinya adalah membajak atau mengolah tanah. Ya, dari situ kita mengenal istilah kultur atau budaya. Mungkin kalau terjemahan bahasa Indonesia kita lebih kenal yang namanya kultur atau budaya itu sebagai seni, begitu ya. Nah, tetapi sebetulnya definisi sendiri dari yang namanya budaya itu sebetulnya adalah mengambil bahan mentah dari alam, kemudian mengusahakannya secara kreatif sehingga bisa menghasilkan potensi yang maksimal. Ini arti dari kata kultur tadi, ya. Jadi saya membayangkan seperti kita punya anak kecil yang dikasih Lego, permainan Lego, lalu kemudian kita membebaskan dia berkreasi. Ya, silakan mau bikin mobil-mobilan, mau bikin pohon, mau bikin orang-orang, mau bikin rumah dan lain sebagainya. Anak kecil senang sekali seperti itu. Karena memang naturnya seperti itu. Jadi manusia memang diberikan natur untuk mencipta. Kreativitas, kreatifnya luar biasa. Ya. Orang Israel, orang Yahudi itu menyebut Allahnya itu adalah Elohim, yang artinya pencipta atau creator. Ya. Dia menyebut Allah itu kreator. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kita itu manusia itu adalah citra Allah atau gambar dan rupa Allah. Artinya ada sifat Allah yang ditanamkan di dalam diri kita, yaitu salah satu adalah kreatif. Jadi ketika kita meng-create sesuatu itu adalah sifat dasar Allah. Karena Allah adalah Allah yang kreatif. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan begitu alam semesta ini luar biasa, sangat-sangat kreatif. Nah kita ini adalah imago Dei, artinya citra Allah atau gambar dan rupa Allah. Kita bukan cuma mencerminkan karakternya Tuhan, kita mencerminkan karakter kasih, kebaikan dan seterusnya itu betul. Tetapi salah satunya adalah mencipta. Kita diberikan satu kelebihan dibandingkan hewan, itu adalah daya kreasi, daya cipta. Dan itu adalah gambar Allah. Jadi saudara, tanpa kita sadari, ketika kita melakukan daya cipta, ketika kita bekerja, mengkreasikan sesuatu, maka kita sedang melakukan apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kita, yaitu image-nya. Rupa Allah, citra Allah. Artinya apa? Artinya ketika saudara bekerja, saya berani katakan bahwa ini kita sedang menampilkan citra Allah. Dan saat itulah Allah dimuliakan. Ketika kita bekerja, maka kita sedang memuliakan Allah. Ini satu paradigma yang mungkin kita berpikir yang namanya memuliakan Allah itu lebih ke puji-pujian, ucapan syukur, ya kan? Kita lebih berpikir bahwa kalau kita memberikan persembahan, menolong orang miskin, itu memuliakan Allah. Ternyata memuliakan Allah tidak sepicik itu Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, itu kita sedang memuliakan Allah.
Ini penting buat kita untuk mengerti bahwa kita memaknai kerja dengan benar. Jadi dari kebenaran ini kita belajar bahwa bekerja itu adalah naturnya Allah dan naturnya manusia. Manusia memang dipanggil untuk bekerja. Dan bekerja itu bukan kutuk, sekali lagi saya katakan. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, ini satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengar. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya mungkin kita gak ngerti. Saya juga dulu berpikir, waktu Yesus ngomong itu terus kerjaannya Tuhan apa sih sebetulnya gitu sekarang. Kalau Yesus berkata bahwa sampai saat ini Allahku juga masih bekerja. Terus Tuhan Allah bekerja apa ya begitu. Tuhan Allah bekerja mencipta. Tadi katakan hari ke-7 sudah selesai penciptaan. Tetapi Tuhan Allah tetap melindungi kita. Tuhan Allah tetap memelihara secara perlindungan. Makanya kalau tadi kita dibuka ibadah kan segala pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia setia. Dia melindungi, dia mendengar doa kita. Itu adalah pekerjaan yang Allah lakukan sampai dengan saat ini. Dan dia juga memerintah. Begitu ya. Ada yang ini dosa, ini tidak dosa, kita tahu seperti itu dari firman Tuhan. Tapi ada pekerjaan manusia di sini, yaitu mengusahakan tadi. Dan memelihara serta menaklukkan. Ya. Mandat yang Tuhan berikan kepada manusia, tidak kepada hewan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah muka bumi. Dan taklukkanlah itu. Taklukkan itu bukan artinya mengeksploitasi ya. Bukan artinya menghalalkan segala cara menggunakan alam ini semena-mena tanpa bertanggung jawab. Tetapi menaklukkan ini untuk kebaikan. Untuk satu hasil yang positif. Untuk satu hasil yang optimal. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk bekerja. Bapak Ibu, jadi kita mulai mengerti di sini bahwa bekerja itu adalah natur yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena Allah pun bekerja ya. Bahkan kalau kita perhatikan dari kata aslinya dari kultur itu dari artinya kult. Kult itu artinya penyembahan. Ya kalau kalimat kult sendiri itu punya arti menyembah. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika di Taman Eden, ketika manusia diserahkan tugas untuk memelihara dan mengolah taman itu, maka saat itu juga dia sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Bukan cuma memuliakan Tuhan, tetapi dia juga sedang beribadah kepada Tuhan. Saya nggak bilang bahwa satu-satunya ibadah adalah bekerja ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa udah gitu saya nggak usah ke gereja deh, ngapain juga ibadah gitu. Karena katanya bekerja itu adalah ibadah, ya udah saya kerja aja. No, bukan seperti itu. Salah satu wujud dari ibadah, salah satu wujud dari ibadah adalah bekerja. Nah, jadi seberapa dalamnya ternyata luar biasa yang Tuhan artikan dari kata kerja, bekerja ini saudara. Kita perlu mengerti akan hal ini supaya kita memiliki paradigma yang benar tentang kerja. Tetapi masalahnya kerja yang kita lakukan di bumi ini gak ideal. Rancangan Allah gak seperti ini. Kenapa ya gak ideal? Kita tahu semua karena manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dosa yang membuat pekerjaan itu menjadi susah. Kejadian 3 ayat 17. Kita akan lihat. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini yang jadi masalah. Sehingga orang berpikir bahwa kerja itu adalah kutuk. Bukan, kerjanya bukan kutuk, tapi tanah dikutuk. Betul. Ketika tanah dikutuk, maka tanah tidak memberikan hasil yang maksimal, Bapak Ibu. Ketika seorang menanam sesuatu, maka akan perlu kerja keras supaya hasilnya menjadi maksimal. Perlu dipupuk, begitu kan ya. Perlu kita membersihkan, perlu usaha yang lebih keras, lebih ekstra. Kalau kita menanam sesuatu, saya puji Tuhan kemarin
ada tanah di daerah Ciater itu ditanam sama ada saya beli bibit tanaman duren di sana, ada banyak, ada sekitar 20-an sama alpukat. Tapi karena biaya ongkos meliharanya lumayan besar, jadi dibiarin aja. Memang bibitnya belinya udah besar begitu. Tapi pegawai saya ketika kemarin udah musim kemarau rada panjang, terus dia ke sana untuk ngecek, wah Pak, itu udah tumbuhan liar udah banyak sekali begitu. Ya kalau dibiarkan ya memang begitu pasti. Begitu kan ya. Dan kita perlu ekstra untuk memberi pupuk dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi dikatakan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan tumbuh. Kalau kita membiarkan sesuatu, misalnya kita punya rumah, pekarangannya kita biarkan. Maka yang tumbuh adalah semak duri dan rumput duri. Nggak bisa kita tinggalin pekarangan rumah tiba-tiba tumbuh duren gitu. Tumbuh alpukat, tumbuh rambutan. Wah luar biasa begitu ya. Enggak, yang tumbuh semak duri. Semak duri dan rumput duri. Artinya apa? Ketika kita bekerja, memang karena terkutuklah tanah, maka kita jadi susah memang. Hasilnya tidak maksimal dan kita perlu ekstra kuat. Ketika kita bekerja dengan maksimal, ketika kita mengusahakan semaksimal mungkin, ada semak duri yang tumbuh. Ada rumput duri yang tumbuh. Mungkin ketika kita bekerja ya di satu kantor, lalu kemudian saya udah kerja benar-benar, ada orang yang sentimen sama saya. Tiba-tiba dia ngefitnah saya. Kok bisa gitu ya seperti itu, padahal saya udah kerja udah benar. Ada banyak kasus-kasus seperti itu yang kita harus hadapi. Sadarilah bahwa itulah semak duri dan rumput duri. Ada orang-orang yang bicaranya negatif terus. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Itulah semak duri dan rumput duri yang harus kita sadari karena memang Tuhan mengutuk tanah. Dan semak duri dan rumput duri yang harus kita hadapi. Disitulah kesulitan kita menghadapi pekerjaan. Sehingga kita berpikir bahwa kerja itu kutuk tadi yang saya bilang. Tapi kita harus menyadari bahwa itu semua memang betul akibat dosa. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati kerjanya. Kita tetap diberkati ketika kita bekerja. Hanya saja ada perlu ekstra tenaga yang harus kita keluarkan lebih lagi untuk kita menghadapi semak duri, rumput duri, dan tanah yang tidak menghasilkan secara maksimal tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa ini memang membuat pekerjaan menjadi rumit. Ya. Dosa membuat pekerjaan melenceng dari rancangan Allah semula. Mau tidak mau kita harus hadapi pekerjaan di dalam kehidupan ini menjadi sulit. Pertama, pekerjaan menjadi tanpa tujuan. Ya. Pekerjaan menjadi bukan lagi satu hal yang fokus untuk memuliakan Tuhan, tetapi pekerjaan menjadi lost tujuan. Orang bekerja identik dengan uang, betul? Ya, pekerjaan menjadi identik dengan uang, karena tujuannya tidak ada, tujuannya jadi kacau. Kita tahu bahwa ketika orang bekerja, buat apa sih? Buat cari duit. Selalu kalimatnya begitu kan? Buat cari duit, cari uang. Ketika orang punya uang, buat apa cari uang? Oh, buat saya kesenangan, buat saya happy dan lain sebagainya. Menunjukkan diri kita itu lebih daripada orang lain dengan uang yang kita peroleh. Sebetulnya yang membuat pekerjaan itu menjadi ada hierarkinya, itu siapa sih sebetulnya? Apakah Tuhan menciptakan seperti itu? Ketika pekerjaan itu menjadi ada yang nilainya lebih mahal daripada yang pekerjaan lain yang nilainya lebih rendah, siapa sih yang buat itu? Tuhan yang buat? Saya kira tidak. Manusia yang membuat itu. Sehingga manusia mengkotak-kotakan mana pekerjaan yang harganya mahal, pekerjaan mana yang harganya murah. Ya kan? Makanya kalimat yang sering saya dengar ketika seseorang ditanya, apalagi ibu-ibu misalnya ditanya, pekerjaan ibu apa? Saya mah hanya ibu rumah tangga. Saudara, kalimat hanya ibu rumah tangga, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu gak ada artinya. Karena apa? Karena ukurannya uang. Pasti berpikir bahwa kalau saya menghasilkan uang yang banyak, itu pekerjaan saya membanggakan. Betul apa betul? Seperti itu kan? Maka orang suka bilang, saya mah kerjaan saya mah cuman ini aja. Saya mah sehari-hari ngapain? Saya cuman ngepel, cuman nyapu di rumah, bersih-bersih sama masak.
Wow, saya bilang itu bukan pekerjaan yang ringan Bapak Ibu. Coba bapak-bapak sekali gara tukeran. Ya, betul ya Ibu, Bu Heni. Capek bapak-bapak. Ketika seorang ibu mempersiapkan makanan buat anaknya, dia sedang mempersiapkan generasi yang akan datang. Ketika generasi yang akan datang ini akan menjadi sesuatu, mungkin jadi dokter lah, jadi insinyur dan lain sebagainya. Dia berperan di situ untuk menciptakan sesuatu. Dia ikut terlibat di situ. Jadi di sini kita tidak boleh memandang pekerjaan itu mana yang hina, mana yang mulia. No, Tuhan tidak merancangkan seperti itu. Artinya pekerjaan ini sesuatu yang memang benar-benar penting di hadapan Tuhan. Jadi kita berpikir, ya ini saya bilang selalu karena akibat dosa ini yang namanya pekerjaan itu identik sama uang, ukurannya uang. Oh saya ingin kejar pekerjaan itu karena duitnya banyak. Saya ingin kejar ini walaupun itu di luar dari passion kita, di luar dari kerinduan kita. Pokoknya yang penting kerja, yang penting dapat duit. Bapak Ibu saya mau katakan bahwa bekerja di sini bukan semata-mata menghasilkan uang. Jadi jangan kita terdistrak dengan pemikiran bahwa yang namanya bekerja itu hanya semata-mata mencari uang. Tidak. Saya katakan tadi sebagai satu contoh tadi, ibu rumah tangga itu sedang bekerja. Mungkin ada banyak orang juga yang berpikir, saya lagi nganggur nih. Saya lagi gak kerja, saya juga lagi berusaha cari kerja ini. Ketika kita menunggu pekerjaan yang menghasilkan uang tadi, kita tetap harus bekerja. Bagaimana pekerjaannya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul? Ya kita di rumah, kita bisa belajar sesuatu, internet terbuka, YouTube banyak. Oh saya mau ngulik ini deh, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu. Jadi ketika saatnya tiba, kita punya skill yang banyak. Betul kan? Jadi sebetulnya tidak ada excuse untuk berkata bahwa saya tidak bekerja. Saya mau nganggur aja. Mungkin komplain, saya udah cari kerja mati-matian tuh gak dapat, kayaknya memang Tuhan gak berikan saya pekerjaan, jadi udah saya berleha-leha aja di rumah. Enggak begitu Bapak Ibu. Begitu orang tidak bekerja, saya mau katakan bahwa banyak orang akan menjadi error. Ya, orang-orang aneh itu terjadi karena dia nggak kerja. Orang yang nggak bekerja itu pikirannya kacau. Karena memang natur dia bukan itu. Karena Tuhan desainnya nggak itu. Nah ini yang penting yang harus kita perhatikan. Pekerjaan menjadi egois. Pekerjaan bahkan bisa menjadi berhala akibat dosa. Orang menjadi begitu egois karena berpikir bahwa yang namanya bekerja itu hanya untuk keuntungan saya cuan begitu. Untung aja pokoknya yang penting kalau kita berdagang harus gimana caranya cuan. Gimana caranya orang kita akalin, kita persuasif supaya menguntungkan buat saya. Sebenarnya ketika hal ini tercampur dengan dosa ini menjadi masalah. Yang Tuhan mau adalah, saya ambil contoh aja misalkan berdagang. Ketika kita berdagang jadi harus bagaimana dong? Kan memang harus punya cuan, ya betul. Tetapi pernah gak kita berpikir ketika kita berdagang apa yang saya jual ini bermanfaat gak buat orang lain? Kalau yang kita jual ini sebetulnya tidak bermanfaat buat orang lain dan kita cuma memikirkan keuntungan saja, hati-hati. Tujuan kita menjadi salah. Ya, saya ambil contoh. Ini saya bukan karena saya lihat ada Pak Yosef di sini. Beliau kan menawarkan mungkin ada klien beberapa yang ikut asuransi. Ketika seseorang menawarkan sesuatu, katakanlah asuransi, yang dia tawarkan adalah perlindungannya, protektifnya. Jadi ketika dia kasih tahu ini kalau misalnya kamu kecelakaan begini, kamu akan susah, biayanya besar dan lain sebagainya. Itu betul, true begitu. Dan memang harus ada biaya. Tetapi jangan juga kita berpikir bahwa ini saya akalin ya, gimana caranya supaya untungnya gede. Mungkin ada beberapa yang bisa saya tawarkan, tetapi ini yang paling gede untungnya buat saya. Tapi ternyata manfaatnya kecil. Gimana nih, dilematis ya. Saya mau kasih gak? Kalau kita bicara tentang teologi kerja, dia harusnya tampilkan semuanya. Ini murah, tetapi perlindungannya kurang. Ini mahal, tapi perlindungannya besar. Anda mau pilih yang mana? Fair kan? Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita berdagang, berjualan dan sebagainya. Ketika kita melakukan profesi pun sama. Hadirkan apa yang menjadi sesungguhnya apa adanya. Bukan artinya kita ini modalnya segini, ini cuannya segini, enggak begitu Bapak Ibu. Tapi kita tunjukkan manfaatnya yang jelas.
Supaya tidak menjadi egois tadi yang saya katakan. Pekerjaan tidak menjadi egois. Pekerjaan juga bisa menjadi berhala Bapak Ibu karena orang bisa jadi workaholic karena pekerjaan. Karena dia merasa disitulah identitasnya. Ketika seorang punya jabatan tertentu, posisi tertentu, harta yang besar, maka dia akan menjadi workaholic. Karena memikirkan bahwa pekerjaan itu adalah satu-satunya yang harus dia kejar di dalam hidupnya. Ini adalah masalah di dalam semak duri dan tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar secara cepat. Ada banyak orang yang berpikir, bahkan orang Kristen sekalipun, yang tidak menganggap bahwa pekerjaan itu adalah satu vokasi atau panggilan Allah. Ya, ini saya kutip dari seorang tokoh teologi yang namanya John Stott. Dia tulis ada banyak orang, termasuk juga orang Kristen yang berpikir bahwa pekerjaan itu ada hierarkinya, ada strata-stratanya begitu. Di gereja pun sering kali hal itu terjadi. Ketika seseorang menjadi misionaris ke luar negeri begitu ya, menderita dan lain sebagainya di suku-suku terasing, ini adalah orang yang paling dihormati gitu ya. Kita mikir, jujur saya dulu mikir seperti itu loh Bapak Ibu. Saya dulu mikir gini, nanti saya mau kerja yang duitnya udah banyak, nanti kalau udah financial freedom istilahnya, udah uang bekerja buat saya, nanti saya mau pelayanan full, saya mungkin mau ke desa-desa, mungkin saya mau pelayanan ke suku-suku terasing. Ada loh pemikiran seperti itu. Jadi orang berpikir bahwa kalau jadi misionaris, pergi ke luar negeri, suku terasing itu adalah panggilan tertinggi yang Tuhan inginkan dari kita. Atau mungkin menjadi gembala sidang itu lebih bawah lagi begitu ya. Kalau misalkan yang lebih praktikal misalnya jadi pengajar, jadi pengerja di satu gereja, atau jadi perawat, ini lebih mulia lah dibandingin kerjaan-kerjaan sekuler lainnya. Kalau yang kurang serius mungkin ya jadi dokter lah, karena kan banyak duit juga tuh, pengacara, lalu pebisnis, jurnalis dan lain sebagainya. Itu mungkin levelnya lebih bawah lagi. Ini memang data ini dari Amerika ya. Kemudian yang tingkatannya lebih rendah lagi mungkin politikus. Kita mungkin memandang negatif tentang politikus. Ya kita pikir politikus itu mah isinya kotor, ujung-ujungnya korupsi lagi. Saudara, kita tidak boleh memandang pekerjaan dengan hierarki seperti ini. Karena panggilan Allah, vokasi Allah itu tidak seperti itu. Ya. Tuhan tidak memandang memilah-milah satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, itu tidak dipandang sesuatu yang hina. Satu kata-kata dari Martin Luther King Jr., seorang tokoh pembebas kulit hitam, ya tokoh kulit hitam di Amerika, dia berkata seperti ini, seandainya seorang terpanggil menjadi penyapu jalan, maka seharusnya ia menyapu sebagaimana halnya Michelangelo melukis, atau Beethoven mengkomposisi musiknya, atau Shakespeare katanya menulis puisinya. Ia seharusnya menyapu sedemikian baiknya sehingga segenap penghuni surga dan bumi berhenti sejenak untuk berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang begitu agung, yang melakukan pekerjaannya dengan begitu baik. Seorang penyapu jalan disamakan dengan seperti Michelangelo melukis karyanya yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak memandang pekerjaan kita hina, apapun pekerjaan kita. Tuhan tidak mengkotak-kotakan dan menghierarki pekerjaan kita. Kita mulia di hadapan Tuhan, amin. Pekerjaan kita mulia di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bekerja dengan sungguh, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Ada satu kisah yang begitu dramatis ya. Ini adalah pengarang lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace. Ya kita tahu semua, John Newton adalah penggubah lagu ini. Ada satu kata yang di situ dikatakan, dulu aku terhilang, kini aku telah ditemukan. Dulu aku buta, kini aku telah melihat. Sebenarnya kenapa sih dia ngomong begini? Karena ada dasar yang luar biasa yang dialami dalam hidupnya. John Newton ini adalah seorang pedagang budak. Nah ini yang unik di sini, bertahun-tahun setelah pertobatannya John Newton masih bekerja sebagai kapten kapal yang menyelundupkan orang-orang Afrika untuk dijadikan budak. Jadi enggak ketika sudah dia bertobat, dia langsung mengerti akan vokasi ini, akan panggilan ini. Dia enggak ngerti, dia masih
melakukan sebagai orang Kristen biasa yang bekerja, yang menghasilkan uang. Dan hasil uang yang dia dapat itu dari mana? Dari penjualan budak Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan ketika zaman John Newton ini, orang itu bisa, satu suku di Afrika itu bisa diambil, dipaksa, tidak manusiawi sama sekali untuk dibawa ke kapal-kapal budak. Dan John Newton ini kapten kapal yang jual beli budak. Ini adalah foto di mana bagaimana para budak itu disimpan di dalam satu kapal. Supaya cukup banyak dia bikin seperti itu, kayak pasung ya, pasung. Orang itu dipasung supaya nggak kabur budaknya. Dan ada banyak orang yang mati ketika proses seperti ini, perjalanan dari Afrika sampai ke Eropa itu kan lumayan jauh. Ngeri banget. Dan yang tragis adalah di anjungan kapal di atas, John Newton dan anak buahnya melakukan pemahaman Alkitab. What? Seperti ini. Ngeri nggak? Di bawah orang disiksa seperti itu, di atas dia pendalaman Alkitab. Di sini yang jadi masalah adalah John Newton tidak melihat satu hubungan antara pekerjaan dengan iman. Dia mengkotak-kotakkan, mendikotomi antara pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani. Dia pikir kalau dia kalau dia baca Alkitab itu adalah pekerjaan rohani, pendalaman Alkitab pekerjaan rohani. Tapi kalau bekerja untuk menghasilkan uang itu sekuler. John Newton tidak melihat hal ini sebagai satu kesatuan. Tapi ketika dia disadarkan, makanya kalimat lagu itu kan berkata, dulu aku buta, sekarang aku melihat, begitu ya. Nah, dia berkata seperti ini, aku berharap ini akan selalu menjadi perenungan yang merendahkan diriku bahwa aku pernah aktif katanya dalam sebuah bisnis yang kini membuat hatiku bergidik ngeri gitu. Ketika dia sudah disadarkan akan panggilan vokasi ini. Ketika seorang sudah berakar, bertumbuh, maka buahnya bisa kita lihat. Dan apa yang dihasilkan oleh John Newton ini luar biasa. Newton ini adalah mentor bagi William Wilberforce. Dia adalah politikus muda di Inggris pada saat itu yang ingin melayani Tuhan. Dan melalui politiknya ini dia mempengaruhi Inggris Raya pada saat itu untuk membebaskan hukum perbudakan. Ya, Newton menasihati Wilberforce untuk tidak meninggalkan panggilannya di bidang politik. Jadi kembali seperti tadi vokasi. Enggak usah jauh-jauh, apa yang ada di depanmu saja itu. Udah jelas itu adalah panggilan Tuhan. Enggak usah jadi misionaris keluar pulau untuk menyebarkan Injil. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Wilberforce ini, dia karena dia sebagai seorang politikus, dia berkata seperti ini, Allah yang Maha Kuasa telah menetapkan 2 tujuan besar dalam hidupku, penghapusan perdagangan budak dan reformasi moral. Dan hasilnya luar biasa. Melalui kegiatan politik yang dia lakukan, maka Inggris Raya itu menghapuskan perbudakan. Ya. Dan kita tahu bahwa Amerika pun melakukan perbudakan. 30 tahun kemudian Abraham Lincoln itu juga menghapuskan perbudakan tahun 1863. Jadi di sini kita mau lihat bahwa sebetulnya vokasi ini, panggilan ini sudah ada di depan mata kita sebetulnya. Nggak perlu jauh-jauh kita harus jadi misionaris seperti tadi. Firman Tuhan yang cukup tegas dikatakan seperti ini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Bukan, berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin dan yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini kan sebetulnya kalimat ini juga diulang oleh Yesus, begitu ya. Jadi kita lihat bahwa di sini kita tidak membedakan antara pekerjaan rohani dengan pekerjaan sekuler. Enggak ada tuh dikotomi antara pekerjaan rohani sama pekerjaan sekuler. Saya berharap firman Tuhan pagi hari ini tidak membuat pusing, tetapi kita mulai mengerti, mulai melihat desainnya Allah tentang pekerjaan. Nah, terakhir kita akan belajar
jadi kalau gitu kita kerja harus bagaimana begitu ya. Kita belajar tentang etos kerja Kristen. Saya tampilkan Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ada surat Paulus kepada jemaat Efesus. Satu kalimat yang tegas mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalimat sebelumnya ini kalau pakai bahasa Latinnya dituliskan ordein. Yang artinya sebelum segala sesuatu ada. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi sebelum segala sesuatunya ada. Kita sudah didesain untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi betapa pentingnya pekerjaan kita betul di hadapan Tuhan. Betapa kita sudah didesain untuk sesuatu yang spesifik untuk kita kerjakan. Ini kan luar biasa. Artinya pekerjaan kita itu gak hina Bapak Ibu. Pekerjaan kita itu mulia sekali lagi saya katakan di hadapan Tuhan. Saya ketika menyadari ini saya baru merenungkan. Kenapa ya saya jadi guru les begitu ya. Kenapa saya harus buka bimbel ya. Kenapa saya harus menolong orang-orang yang kurang dalam pendidikan. Untuk saya bantu untuk dia bisa belajar dengan sungguh dan akhirnya dia mencapai cita-citanya. Ada banyak murid-murid saya yang sudah jadi dokter saat ini, udah jadi spesialis bahkan. Terus saya berpikir, oh untuk itu ya saya dipanggil. Dulu waktu saya mula-mula buka les, sepertinya nggak ada artinya di hadapan orang. Ah cuman guru les, itu mah penghasilannya juga receh lah. Itu mah cuman guru les, kalimatnya seperti itu. Tapi ketika Tuhan percayakan lagi sehingga saya bisa buka bimbingan belajar, saya bisa ada tempat untuk itu dan lain sebagainya. Saya baru menyadari murid saya udah ribuan begitu. Sampai dengan saat ini 2 ribuan dan murid-murid itu sekarang udah jadi someone gitu, jadi wah luar biasa begitu. Terus saya mikir, iya ya, mungkin ada orang yang ditolong karena murid saya yang jadi dokter. Ada orang yang dioperasi karena murid saya jadi dokter. Ada orang yang ditolong membangun rumahnya ketika murid saya jadi arsitek, menjadi insinyur, menjadi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Wow, ternyata bukan cuman guru les. Ternyata something. Jadi kalau kita mengerti bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu adalah desain Allah dari semula. Supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata kita dirancang luar biasa. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah 9 ayat 10a berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bukan pekerjaan di depan orang, bukan punya orang lain. Gak usah kita sirik-sirik sama orang lain. Oh saya mau bakatnya gak sama kayak dia. Kan udah tahu bahwa kita dirancang untuk pekerjaan baik sejak semula. Makanya kenapa saya punya minatnya ini, kenapa saya punya minatnya itu. Kok kesempatan saya sepertinya ditutup untuk pekerjaan itu. Oh ternyata ada rancangan Tuhan ya. Kalau mau bilang ini predestinasi begitu ya, sebelum dunia dijadikan. Mungkin ada banyak orang berkata kenapa saya lahir di keluarga miskin, kenapa saya lahir di keluarga ini, itu. Kok gak seperti dia, gak seperti itu. Mungkin kita berpikir sial aja saya begitu. Enggak Bapak Ibu. Karena itu sebetulnya adalah rancangan Tuhan. Oh saya tidak mempunyai kesempatan itu karena memang saya dirancangan untuk bekerja ini. Maka lingkungannya dibuat menjadi harus mengerjakan itu. Ini kan satu hal yang buat saya jujur melegakan ketika saya belajar ini, saya buat jujur melegakan. Oh ternyata pekerjaan saya itu bermakna sekali. Lalu ayat terakhir saya akan bagikan adalah Kolose 3 ayat 23 yang katakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Jelas sekali. Pekerjaan kita Tuhan yang mengupah. Pekerjaan kita adalah rancangan Tuhan yang harus kita lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata cari duit, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apa yang kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan pada pagi hari ini, pertama, kerja bukanlah kutuk, melainkan rancangan agung Allah bagi manusia.
Sadarilah setiap kita ketika kita bekerja, kita adalah rancangan agung Allah. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan tidak mau kita berleha-leha, berebahan. Enggak. Kita dirancang, didesain untuk bekerja. Yang kedua, dosa mengakibatkan tanah terkutuk dan menghasilkan semak dan rumput duri. Memang benar, kita harus bekerja dengan giat. Hasil yang dihasilkan seringkali mengecewakan, tidak maksimal. Sadarilah bahwa itu adalah memang tidak menghasilkan maksimal. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mengutuk pekerjaan kita. Ya. Lalu kemudian yang ketiga atau vokasi atau panggilan Allah bagi kita dalam dunia kerja. Kita belajar untuk kita mengerti bahwa Allah memanggil kita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, etos kerja orang Kristen adalah melakukan pekerjaan baik dengan sekuat tenaga, seperti tadi pengkhotbah, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu. Mari kita bekerja dengan giat, bekerja dengan visi yang benar, bekerja dengan tujuan yang benar, bekerja dengan pemikiran yang benar. Bayangkan kalau setiap anak Tuhan mengerti tentang teologi kerja ini, maka setiap anak Tuhan akan memandang pekerjaan dengan berbeda dengan orang dunia. Betul? Bukan cuman kita berpikir bahwa, oh nanti saya kalau kerjanya nggak benar, saya dipecat. Oh kalau saya kerjanya curang, saya dipecat. No. Kalau orang Kristen melihat ini sebagai suatu teologi yang ditanamkan dalam dirinya, betapa luar biasa pekerjaan anak-anak Tuhan, betul? Orang akan memandang ini luar biasa ini, orang Kristen ini luar biasa nih. Orang Kristen ini ada apa sih sebetulnya yang ada di dalam dirinya kok bisa bekerja beda sama orang lain. Amin Bapak Ibu, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita menjadi mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami belajar Tuhan betapa Engkau sungguh memandang mulia pekerjaan kami Tuhan. Manusia yang memandang hina akan pekerjaan kami mungkin menghierarkikan pekerjaan itu semua itu karena akibat dosa Bapak. Tetapi Engkau tidak memandang demikian. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun juga yang ada di hadapan tangan kami untuk kami kerjakan. Kami lakukan itu dengan segenap hati. Segala yang kami lakukan hanya untuk Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan kerja, kami memuliakan Engkau dan kami sedang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang menanamkan itu memberikan rema pada saat kami bekerja. Sehingga kami bekerja dengan produktif dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mencelikkan mata kita tentang pekerjaan, bekerja, ya puji Tuhan. Saudara, ada 3 pengumuman penting yang perlu saya sampaikan pada hari ini, yang perlu perhatian kita semua. Pertama, Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung kita, itu tidak pernah akhir tahun mengedarkan les untuk sumbangan Natal. Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah tiap akhir tahun kita setelah kita mengevaluasi bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kita selama tahun 2023 ini, 2023, maka pasti kita mengucap syukur. Kalau kita bisa ada seperti apa yang kita ada sekarang ini, kita mengucap syukur pada Tuhan, dan oleh sebab itu ada kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan syukur. Persembahan syukur. Envelope-nya saudara bisa ambil di depan seperti ini. Dan saudara berdoa, ya, berapa banyak saudara berikan untuk Tuhan sebagai bukti, sebagai apa yang kita mau berikan pada Tuhan, karena Tuhan begitu baik pada kita selama tahun ini. Puji Tuhan. Kedua,
Saudara, bagi saudara yang belum mendapat kartu pemberitahuan seperti ini, tiap orang satu. Anggota keluarga, tiap anggota keluarga satu. Yang saudara bisa ambil atau saudara diberikan. Dan ini saudara, kalau saudara buka dan saudara baca, tentu saudara baca semua. Ini adalah pemberitahuan tentang ibadah pengucapan syukur. Ya, pengucapan syukur dari kami dan keluarga. Karena Tuhan sudah memimpin, memberkati selama 50 tahun usia pernikahan kami. Oleh sebab itu, kami membuat satu kebaktian ucapan syukur, yaitu pada tanggal 9 hari Sabtu, itu dimulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Di sini tulis, ada note di bawah adalah kartu ini harap dibawa pada saat itu. Ya, jadi jangan lupa bawa kartu ini pada saat beribadah hari Sabtu. Selanjutnya hari Sabtu itu harap saudara jangan datang terlambat supaya saudara-saudara apalagi yang membawa kendaraan supaya tidak berdesak-desakan ya. Baik, kebaktian dimulai jam 10. Harap saudara kira-kira setengah 10 sudah ada dan mulai ibadah ucapan syukur itu kita sudah ada bersama-sama untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ketiga, seperti diumumkan minggu lalu, bahwa akan ada perubahan sedikit di dalam liturgi kebaktian. Liturgi itu apa? Liturgi itu susunan acara di dalam suatu kebaktian. Ya. Habis ini apa, nah, itu liturgi. Itu liturgi. Dan saudara, setelah kita mendengar bersama-sama pada dalam biblical night, apa itu ibadah? Saudara ngikutin nggak? Kalau ada biblical night tiap hari Kamis, ya, biasanya itu hari Kamis, itu diterangkan saudara di sana. Ibadah itu apa? Pujian, penyembahan itu apa? Persembahan itu apa? Ya. Dan nanti akan terus ya. Firman Tuhan itu apa? Bagian semua saudara yang diterangkan di sana itu adalah bagian dari ibadah. Jadi termasuk persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Kalau kita perhatikan sekarang, persembahan yang dilakukan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung adalah dengan lewat rekening, sudah bisa transfer atau dulu ada sampai sekarang ada QR code, sudah bisa lewat situ dan tidak diedarkan. Kenapa? Karena memang kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau kantong persembahan itu diedarkan, maka itu berarti bahwa virus yang mungkin ada di tangan pertama itu akan beredar dan semuanya kebagian. Ya. Oleh sebab itu tidak diedarkan melalui rekening atau QR code. Dan terakhir ini adalah saudara dibagikan envelope yang warnanya coklat tua itu. Di situ ada tulis persembahan, perpuluhan, sudah bisa masukkan. Dan setelah keluar, saudara bisa letakkan itu di dalam satu keranjang yang dipegang oleh 4 orang kolektan. 2 di pintu sini, 2 di lift. Nah, sekarang tentu ada beberapa saudara yang waktu datang ke gereja, waktu masuk ketemu aser, terus dikasih itu kan untuk persembahan. Kaget di situ. Oh iya ya.
mesti persembahan. Oh ada kok. Jadi berapa yang ada di dompet, nggak tahu berapa, ya sudah masukkan aja supaya kalau keluar ada yang saya taruh di dalam keranjang. Nah untuk itu saudara, kalau saudara sudah mendengar biblical night tentang persembahan, maka di situ terangkan bahwa persembahan itu adalah satu ibadah. Di dalam satu kebaktian ini itu adalah bagian dari ibadah yang harus dipersiapkan benar-benar. Seperti kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri untuk satu ibadah, misalnya ibadah Natal, ucapan syukur, permulaan tahun, akhir tahun, Paskah. Persembahan juga harus dipersiapkan. Oleh sebab itu saudara, maka kita akan mengadakan perubahan sedikit tentang liturgi. Jadi liturgi yang akan diadakan di gereja Rehoboth itu pertama ya. Kebaktian akan dimulai dengan doa pre-service. Itu artinya apa? Doa pre-service sebelum service, sebelum kebaktian. Itu biasanya diadakan di depan. Itu bukan cuma untuk hamba Tuhan yang melayani, tetapi untuk saudara-saudara juga, bukan cuma hanya untuk seksi atau komisi doa, bukan. Itu boleh kita semua yang hadir, kalau sudah datang, itu dilakukan, biasanya dilakukan setengah jam sebelum ibadah diadakan. Setelah doa pre-service, kita tahu bersama-sama ya ada countdown di layar. Kita masuk dalam ibadah, kita akan mulai dengan votum. Jadi kalau yang votum itu, kalau saya suka katakan, pertolongan pada kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia setia memelihara dari selamanya sampai selamanya. Itu votum. Setelah votum, dilanjutkan dengan doa pembuka. Doa buka. Membuka kebaktian. Setelah itu, kita bersama-sama masuk di dalam praise and worship. Praise and worship itu adalah apa, saudara? Kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. WL singer, pemain musik, mereka mempersiapkan beberapa lagu untuk memuji Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Ya, beberapa lagu, 3-4 lagu dan sebagainya. Setelah itu selesai, maka WL akan menutup dengan doa. Ya, saudara perhatikan kan demikian. Menutup dengan doa. Doa itu isinya adalah pengucap syukur untuk pimpinan Tuhan selama pujian dan penyembahan yang dinaikkan, yang sudah dinaikkan. Mengucap syukur atas pimpinan Roh Kudus. Nah, mulai saat ini perubahan itu terletak di situ. Waktu itu WL bukan hanya berdoa untuk mengucap syukur atas lagu-lagu yang sudah dinaikkan, tapi menambah dengan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. WL akan doa untuk itu. Berdoa untuk persembahan yang akan diberikan oleh jemaat, oleh saudara-saudara. Nah, setelah itu, amin. Biasanya WL singer akan duduk di sebelah sana. Terus pada saat itu akan ada kolektan saudara-saudara kita yang melayani Tuhan di dalam sebagai kolektan. Mereka akan berdiri membawa keranjang saudara di pinggir kursi ya, di row itu, di baris itu. Misalnya 3-4 baris, 1. Dan keranjang itu akan diedarkan sekarang. Jadi dari pinggir akan diedarkan, keranjang itu akan jalan di ke sebelahnya terus
Dan saudara, persembahan yang saudara sudah siapkan dari rumah, saudara masukkan di situ. Masukkan di situ. Dan itu beredar ke keranjang dan akan diambil, dipegang, ditampung oleh seorang kolektan yang berdiri di sisi yang lain. Setelah ditampung semuanya, karena 3-4 baris 1 orang atau 2 orang, maka mungkin saudara itu akan berlangsung kira-kira enggak sampai 10 menit. 5 menit lebih begitu. Ya. 5 menit lebih. Setelah selesai, nah pada saat persembahan itu diedarkan, di screen ini akan ada ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan persembahan dan diiringi dengan lagu rohani. Ada di screen, ada di layar. Jadi selama persembahan saudara berikan, saudara akan melihat di screen adalah ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan persembahan yang diiringi oleh lagu-lagu rohani. Di screen. Setelah itu saudara, setelah selesai, maka hamba Tuhan yang akan bawa firman Tuhan akan maju ke mimbar dan mulai firman Tuhan. Biasanya, dan itu memang yang dianjurkan, dimulai dengan doa. Nah, hamba Tuhan yang akan berdoa pada saat itu, ada 2 hal yang didoakan. Itu pertama, mengucap syukur pada Tuhan untuk persembahan yang jemaat sudah berikan. Jadi supaya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikan. Jadi dia berdoa pertama-tama untuk itu. Untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat. Mengucap syukur pada Tuhan dan mohon berkat Tuhan untuk membalas segala sesuatu yang sudah diberikan. Baru kedua, doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi 2 ya. Doa pertama untuk mengucap syukur untuk persembahan yang sudah saudara berikan, dan kedua untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Khotbah kan. Saudara dengan khotbah, selesai khotbah maka baru ada pengumuman di screen. Sekarang ini di antara praise and worship dan khotbah itu firman Tuhan ada pengumuman di screen kan begitu. Panjang, cukup panjang kan. Nah pada saat itu nanti bagian service ministry akan mengedit sehingga saudara hal-hal yang perlu dipotong itu akan dipotong. Misalnya begini, misalnya ya. Kalau saudara lihat next week itu ada tulis nama, misalnya pendeta Evelyn Rungkat. Setelah itu saudara akan lihat cuplikan kira-kira 2, 3, 4 kalimat dari yang bersangkutan. Selesai. Setelah itu KU1, belum KU2. Artinya kalau itu dikali 2 berapa menit? Gitu kan. Oleh sebab itu nanti tidak akan cuplikan khotbahnya itu tidak akan. Kenapa harus demikian? Tadinya memang itu sesuatu yang mungkin menarik atau bagi saudara yang belum tahu. Kalau dipasang namanya itu orangnya siapa ya? Begitu ya. Tapi sekarang kita tahu kalau yang namanya itu orangnya itu dia. Jadi hanya perlu namanya saja. Nah, terus pengumuman yang ada di screen kalau sudah selesai dan masih ada pengumuman 1-2 yang pendek yang harus saya lengkapi, saya akan lengkapi pada saat itu. Setelah itu kebaktian, doa penutup dan doa berkat. Selesai. Jadi perubahannya itu hanya sedikit, yaitu pengumuman yang tadinya biasanya di antara praise and worship dan khotbah ini dialihkan ke belakang, dan pada saat itu setelah praise and worship akan diedarkan kembali seperti semula persembahan. Dan lebih dari yang sebelumnya, yaitu persembahan itu didoakan. Pertama yang mendoakan pertama adalah
worship leader. Dan kedua, ucapan syukur akan didoakan oleh hamba Tuhan yang akan bawa firman Tuhan. Dan pengumuman akan setelah firman Tuhan. Ya, saya harap saudara mengerti dan mungkin saudara tanya, lah kalau gitu kapan dimulai? Kapan dimulai? Itu akan dimulai pada bulan Januari. Pada kebaktian pertama, yaitu tanggal 1 Januari. Pada saat itu ada kebaktian ucapan syukur tahun baru mulai jam 8 pagi ya, jam 8.10 pagi. Nah, pada saat itu dimulai liturgi seperti ini. Ya, selama bulan Desember seperti biasa dan nanti bulan Januari 1 Januari dimulai dengan liturgi yang baru seperti yang sudah saya terangkan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada siang hari ini. Dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati akan pujian penyembahan. Kami boleh Tuhan mati juga akan firman Tuhan. Di mana Tuhan sendiri berbicara melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan pada kami semua. Kami boleh lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Siapa Allah yang maha kuasa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajar pada kami itu mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga iman kami boleh makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang mempersiapkan pemilu tahun depan. Baik untuk presiden, wakil presiden, dan calon legislatif semuanya. Mari Tuhan, kiranya Tuhan sediakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan tenang. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan. Semuanya boleh terlaksana dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami tetap berdoa supaya siapapun yang terpilih itu adalah orang yang sungguh-sungguh pilihan Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang makin maju di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, memberkati kami, baik dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, sekolah dan kuliah anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Yang kami boleh berkumpul kembali minggu depan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Makasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk kebaktian ucapan syukur pada hari Sabtu. Supaya Tuhan sediakan memberikan cuaca yang baik dan kota yang aman. Kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehoboth dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ikut Zoom, kebaktian online. Saya nggak ada rasa apa-apa. Yang lain berkata, saya mendapat berkat. Loh, yang salah siapa? Tuhan atau kita? Ya kita lah. Hadirat Tuhan itu ada selalu. Cuman masalahnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Dunia desperate karena gak punya harapan. Dunia hancur karena gak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.